Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kita bisa bertemu lagi pada kesempatan pagi hari ini. Ya, ini adalah satu anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita masih menikmati pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup yang berkenan kepada Allah. Nah, baik, kita baca dulu ayatnya dalam Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah perjalanan tiap-tiap orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, apa yang dimaksudkan dengan berkenan? Ya, berkenan kepada Allah itu adalah hidup yang menyenangkan hati Allah, yaitu menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keinginannya. Jadi hidup yang berkenan kepada Allah itu adalah hidup yang menyenangkan hati Allah, dengan satu pembuktian bahwa hidup kita itu melangkah, berjalan cocok sesuai dengan kehendaknya, ya, baik dalam masalah pemikiran kita, baik dalam masalah perasaan. Ya, karena manusia ini hidup dalam segala tindakannya itu ditentukan oleh pikiran dan perasaan. Sebelum seseorang melakukan sesuatu, pasti berpikir dulu, pasti merenung dulu, baru melangkah mengerjakannya. Ya, jadi berkenan kepada Allah itu adalah menjalani hidup yang cocok, yang persis, yang sesuai dengan kehendak Allah, baik dalam masalah pemikiran dan perasaan kita. Haleluya. Nah, saudaraku, yang menjadikan hidup itu tidak menyenangkan Allah, yang menjadikan hidup itu tidak berkenan kepada Allah, cuma satu, yaitu dosa. Dosa, ya, yang membuat manusia itu tidak berkenan kepada Allah, tidak menyenangkan hati Allah adalah karena dosa. Nah, dosa itu sendiri bukan artinya kita bertindak kejahatan, melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan masyarakat. Bukan itu, saudaraku. Itu adalah dampak dari kehidupan orang berdosa. Ya, kalau orang itu tidak berdosa, tidak akan mungkin pernah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, kriminal dan lain sebagainya. Enggak. Ya, jadi dosa itu pada dasarnya bukan masalah kejahatan, tetapi dosa yang di dalam pandangan Allah itu adalah karena ketidaktaatan kepada firman Allah. Dosa yang pertama kali masuk ke dalam dunia itu ditandai dengan ketidaktaatan menurut perintah Allah. Ya, jangan makan buah itu, kalau kamu makan kamu pasti mati. Mereka tidak nurut. Itulah dosa. Ya, nah, akibat daripada dampak dari orang berdosa adalah melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan, kejahatan, percabulan dan lain sebagainya. Itu adalah dampak dari manusia berdosa. Ya, haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 jelas di situ dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa pada dasarnya adalah melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi yang dimaksudkan dengan dosa itu adalah melanggar firman Allah, tidak taat, tidak patuh kepada firman Allah, itu adalah dosa. Dan karena diawali dengan ketidaktakutan kepada Allah, itulah kemudian dampaknya sebagai orang berdosa melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang lain, efek sampingnya. Ya, tetapi dosa itu sendiri adalah pelanggaran terhadap hukum
Allah, tidak taat, tidak patuh terhadap firman Allah. Haleluya. Nah, saudaraku, dan ternyata memang tidak ada seorang pun yang tidak punya status sebagai orang berdosa. Semua orang, saudaraku, dari ketika manusia itu dilahirkan di muka bumi sampai sekarang ini, sampai seterusnya, karena satu orang yang berdosa, maka ternyata dampaknya tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang tidak punya status sebagai orang berdosa. Semua adalah orang berdosa. Yang Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12 dikatakan, seperti ada tertulis, seperti ada tersirat, tidak ada yang benar dan seorang pun tidak. Jelas firman Allah mengatakan tidak ada seorang pun yang benar di pandangan mata Allah. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, yang punya hikmat, dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ini firman Allah katakan demikian, ya, haleluya. Dan semua orang telah menyimpang, telah menyeleweng, telah melangkah salah. Mereka semua tidak berguna kata Tuhan, dan tidak ada yang berbuat baik, dan seorang pun tidak. Saudara, ini penilaian. Karena walaupun yang nulis ini adalah Paulus, tapi tidak ada seorang pun yang berani atau bisa menulis tanpa diilhami oleh Roh Kudus. Ya. Tidak ada seorang pun yang akan bernubuat tanpa ilham Roh Kudus. Tidak ada seorang pun yang bisa menyatakan firman Allah tanpa ilham Roh Kudus. Jadi kali ini walaupun Saint Paulus menyatakan demikian, saudara, ya, tidak ada seorang pun yang benar. Seorang pun tidak, termasuk saya dan saudara. Tidak ada yang benar. Ya. Haleluya. Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 17 itu dikatakan, ya, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan dibuat sangat banyak. Ini akibat dari dosa, saudara, beban penderitaan, ya, dan dikatakan untuk perempuan ini ketika hamil, ketika mengandung, dia akan susah payah terus. Ya, coba bayangkan, kita lihat saja kan, kalau melihat wanita hamil, aduh, perutnya sakit, muntah dan lain sebagainya, ya. Nah, saudara-saudara, firman Allah kepada Hawa, susah payahmu waktu mengandung. Ya, jadi ketika mengandung janin yang ada di dalam dirinya sudah berapa bulan, ya, 9 bulan 10 hari, terus beban, menderita segala macam, badan itu tidak enak semua, nah, dan dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan tetap birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Mengandung, menderita, kesakitan waktu melahirkan. Coba bayangkan, andai kata hal itu tidak terjadi, saudara, ya, mungkin setiap minggu beranak satu. Tapi karena kesakitan kadang-kadang orang tidak mau punya anak. Nah, ini akibat dosa. Ya, ada masalah, ada beban, ada persoalan terjadi dalam kehidupan seseorang itu karena dosa. Dan kepada Adam dikatakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Padahal dia kan lebih dulu mendengar firman Allah. Jadi sebenarnya Adam juga bersalah, yang berdosa, ya. Dan kemudian kamu makan buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan kamu makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dan bersusah payah kau akan mencari rezekimu sampai kemudian kamu nanti habis umur. Ya. Allah tidak menciptakan kematian, tetapi ketika dosa, umur manusia itu dibatasi. Tetapi dalam perjalanan, ya, menjalani hidup yang seumur yang sudah ditetapkan ini, aduh, susah payah, ya, bumi ini terkutuk,
Ya, sehingga yang tadinya Allah berkata, berfirman, kamu boleh makan buahnya dalam taman ini sebebas-bebasnya, tapi sekarang harus berbahas mencangkul sana, mencangkul sini. Kadang-kadang yang diupayakan justru yang muncul adalah onak dan duri. Tangan yang terkutuk. Ya, haleluya. Nah, saudaraku, satu saja yang tidak pernah berbuat dosa adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang menyatakan diri sebagai manusia datang ke dalam dunia ini sebagai manusia yang sempurna, tetapi manusia yang tidak berdosa. Ya, kecuali Tuhan Yesus. Ibrani pasal 4 ayat 15 dikatakan di sana, saudaraku ya, sebab imam besar yang kita punya itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan segala kelemahan kita, beban-beban kita. Sama. Ketika dia ada di dunia ini, dia merasakan beban sama seperti kita. Dia bisa lapar, dia bisa lelah, dan harus tidur, dan lain sebagainya. Ya, saudaraku, hanya satu saja bedanya. Ya, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya saja dia tidak berbuat dosa. Beda dengan kita, persoalan sedikit dosa sudah dikerjakan, persoalan sedikit dosa sudah dilakukan. Ya, tetapi Yesus, dia juga dicobai, tapi dia tidak berbuat dosa. Ya, haleluya. Nah, sebab itu dalam Matius pasal 3 ayat 17 di situ dikatakan, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini pernyataan Bapa yang di surga. Dia berkenan kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dialah satu-satunya yang tidak berbuat dosa. Nah, untuk itulah dia sanggup menolong kita, saudaraku ya. Ketika dia datang ke dalam dunia, dia berkata, aku bukan mencari orang yang benar, tetapi mencari orang yang berdosa. Untuk apa? Diselamatkan. Dia punya hak untuk melakukan itu karena dia mampu, dia bisa. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus yang tidak pernah berbuat dosa. Haleluya. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana caranya, bagaimana jalannya supaya kita bisa berkenan kepada Allah, ya. Nah, saudaraku, kita perhatikan di situ bahwa kita harus sadar, menjadi manusia itu sadar dan mengaku dosa kita. Sadar dan mengaku. Sadar itu artinya ingat, ya. Dalam bahasa Jawa ada peribahasa bejo bejanin sing lali, isi bejo sing eling. Ya, seuntung-untungnya orang lupa, masih untung orang yang sadar, orang yang ingat. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-22 di situ dikatakan, setelah Saul disingkirkan, kalimat disingkirkan ini tidak enak loh. Ya, ketika Saul disingkirkan dari jabatannya sebagai seorang raja, padahal Allah sendiri yang mengangkat dia sebagai raja atas orang Israel. Tetapi ayat ini mengatakan setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja bagi Bani Israel. Tentang Daud, Allah telah menyatakan bagaimana? Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang selalu melakukan segala kehendakku. Ini bedanya. Ya. Haleluya. Kenapa Saul disingkirkan dan kemudian Daud yang dipilih? Ada perbedaan dari orang berdua. Tetapi bukannya mereka orang yang tidak berdosa. Mereka juga berdosa. Tetapi ada sikap yang berbeda dari keduanya. Haleluya. Nah, selalu kita perhatikan sekarang kehidupan Saul ini, ya.
kehidupan Saul sebagai seorang raja yang pertama di negeri Israel itu. Ya. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat 14, di situ dikatakan, tetapi sekarang, kata Samuel, kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Wow. Kamu disingkirkan. Kerajaanmu tidak tetap. Tetapi Allah telah memilih seorang yang berkenan. Ya, saudaraku. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudaraku, seorang nabi, ini Samuel seorang nabi, dia tidak akan berkata-kata menurut kehendaknya sendiri, tetapi dia itu berkata-kata menyampaikan kebenaran firman Allah. Ya. Nah, ketika bangsa Israel menghadapi orang Filistin yang banyak, yang kuat, yang punya armada yang begitu besar, mereka ketakutan. Bukan saja dia, bangsa Israel, tapi Saul pun ketakutan. Banyak mereka yang bersembunyi, lari bersembunyi. Tetapi sebelumnya Samuel pernah berkata, kamu maju berperang ya, tapi tunggu, selama 7 hari aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, dan setelah itu kamu maju berperang dan kamu pasti menang. Ini pesan seorang nabi kepada raja, ya. Dan tunggu, semua harus kamu tumpas, baik raja mau rakyatnya, ya, semuanya, laki-laki dan perempuan sampai binatang-binatang sekalipun kamu harus tumpas, habis semua, jangan ada yang sisa. Wow, ini perintah yang ditujukan kepada Saul, ya, dan bangsa Israel. Hadapi orang Filistin, tetapi ingat perkataanku, maka kamu pasti menang. Ya, ya, saudaraku. Di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 11 ya, 22. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Demikian, aku menyesal karena telah menjadikan Saul raja. Kenapa, saudara? Karena Saul ini seorang raja yang tidak taat, tidak patut. Ya. Si Samuel telah memberikan pesan, tunggu 7 hari dan aku akan datang. Kalaupun kamu dalam kondisi ketakutan, kamu ya dalam kondisi terjepit, tapi tetap tunggu 7 hari dan aku akan datang kepadamu dan mempersembahkan korban. Setelah itu kamu baru berperang. Wah, tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Kondisi tidak memungkinkan, dan ketika orang Filistin semakin mendekat, mereka ketakutan, sampai si Saul pun juga ketakutan. Akhirnya dengan lancangnya, saudaraku, ya, coba ambil mana domba-domba untuk kita korbankan, saya akan persembahkan korban ini. Nah, kenapa? Nunggu Samuel nggak datang-datang. Padahal ini sudah hari yang ke-7 tapi nggak datang-datang. Saudaraku, satu hari itu 24 jam. Ya, walaupun nanti mungkin jam 10 malam baru datang, itu tetap hari yang ke-7. Tapi ternyata tidak sabar. Maka Saul pun ya mengambil alih ya tugas daripada imam, daripada nabi ini. Dia mempersembahkan korban. Selesai mempersembahkan korban, Samuel datang. Bayangkan, Samuel datang. Kenapa si Saul ini mulai bersandiwara? Dia datang kepada Samuel dan berkata, Tuhan, puji Tuhan, saya sudah mengerjakan semua firman Tuhan.
pesan dari Tuhan, pesan dari Tuhan gitu. Kemudian, tapi kenapa kamu kerjakan itu? Kenapa kamu tidak sabar menunggu aku datang untuk mempersembahkan korban? Ya Tuhan, karena bangsa Israel dalam kondisi terjepit, kepepet dan lain sebagainya, dan makanya aku memberanikan diri untuk mempersembahkan korban ini. Aduh, konyol ini. Tidak lama terdengar bunyi binatang ada suara. Langsung Samuel tanya, itu suara? Kenapa ada suara domba, ada suara kambing dan lain sebagainya? Ya Tuhan, memang seluruh raja Yosua kami tumpas semua, tetapi binatang-binatang itu kita ambil karena nanti untuk dipergunakan buat korban kepada Tuhan. Wow, cilaka ini, ya. Sedianya kerajaan itu akan diteguhkan, tetapi ternyata kamu diganti, dicopot karena kamu nggak taat, ya. Allah menyesal memilih Saul, dan kemudian dia berkata, sebab ia berbalik daripada aku dan melaksanakan dan tidak melaksanakan firman-Ku, maka sakitlah hati Samuel dan dia berseru kepada Tuhan. Ya, haleluya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Apakah Tuhan tuh berkenan dengan korbanmu, dengan persembahan? Persembahan itu memang harus kita kerjakan, tetapi lebih yang disukai Tuhan adalah mendengarkan firman-Nya. Ya, Samuel marah kepada Saul. Sesungguhnya mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan itu lebih baik daripada lemak domba jantan. Korban boleh, persembahan boleh, ya. Tetapi yang lebih penting bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu mendengarkan firman-Nya, ya. Mendengarkan firman. Jadi kalau sebagai orang percaya kita tidak menghargai firman Allah, apapun yang kita kerjakan di hadapan Allah itu sia-sia. Mendengarkan dan melakukannya, praktek, tidak hanya dengar saja, mendengar dan melakukan firman-Nya, itu jauh lebih baik dari persembahan dan korban, ya. Dan kalau sebagai orang percaya kita suka mendengar firman Allah dan suka melakukan firman Allah, maka persembahan kita tidak sia-sia. Tidak. Tapi kalau kita melakukan persembahan, memberikan persembahan sebanyak mungkin, tetapi kalau kita tidak berkenan kepada Allah karena kita tidak memperhatikan firman-Nya dan tidak melakukan firman-Nya, sia-sia korban kita. Ya, sia-sia. Nah, saudaraku, kita lihat sekarang kehidupan Daud. Beda. Walaupun sebenarnya sama-sama orang berdosa dan sama-sama melakukan tindakan dosa. Ya. Haleluya. 2 Samuel pasal 11 ayat 2. Sekali peristiwa, pada waktu petang, pada waktu sore, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, dari istirahat. Rakyatnya semua pergi perang, ya, tapi dia sedang istirahat. Lalu berjalan-jalan di atas sotoh rumah, ya, di balkon atas mungkin gitu ya. Ya, dia jalan-jalan saudaraku, dan apa yang terjadi? Tampak kepadanya dari atas sotoh itu
seorang perempuan sedang mandi uap. Dan dikatakan perempuan itu sangat elok parasnya. Bayangkan. Lagi berjalan-jalan, lagi santai pandangannya menatap ke bawah. Dan dilihat di situ ada seorang perempuan yang cantik sedang mandi. Namanya aja sedang mandi. Bayangkan. Saya sendiri agak berpikir siapa perempuan ini ya. Kok yo mandi dekat istana, dia sampai Raja Daud dapat melihatnya. Ternyata dia istrinya Uria. Ya, Uria ini adalah tentara daripada Daud yang saat itu Uria sedang berperang. Nah, kemudian apa yang terjadi, saudaraku? Dia suruhlah pegawainya untuk memanggil perempuan ini. Dan ketika perempuan ini datang kepada Daud, sudah nggak usah panjang cerita, langsung ditiduri setelah. Wow, walaupun dia seorang raja, tapi tindakannya sudah melebihi Saul. Saul nggak nurut aja, tetapi sekarang Daud justru berbuat sesuatu yang fatal. Ya, ditiduri istrinya si Uria ini. Dan sampai pada akhirnya lanjut ceritanya dia hamil. Bingung enggak? Dan sekarang suaminya pergi perang, istrinya hamil. Apa enggak bingung? Dan yang menghamili Daud. Waduh. Nah, mulai kalau dosa sudah melekat, saudaraku ya, sudah dikerjakan, itu akan berlanjut. Dia mulai mikir-mikir bagaimana cari jalan selanjutnya. Nah, mulai merenung, mulai memikirkan jalan keluarnya untuk bebas dari dosa ini. Nah, akhirnya dia punya akal. Kan? Akibat berpikir dan merenungkan itu tadi, maka mulai timbul tindakan. Dia panggil Yoab, panglima perangnya, yang di tengah medan perang itu dipanggil. Nah, kemudian si Yoab datang, kemudian basa-basi si Daud. Bagaimana keadaan medan perang? Dan ya Tuhan, kami sedang berperang menghadapi musuh kita yang sebutkan banyak dan lain sebagainya. Okelah. Nah, sekarang saya minta supaya Uria disuruh pulang ya. Bilang saya yang panggil. Nah, maka Yoab balik dan Uria disuruh pulang. Nah, akal liciknya dari orang yang sudah melakukan tindakan dosa muncul langkah selanjutnya. Kemudian Uria menghadap raja, ya Tuhan, ada apa? Wow, bagaimana keadaan medan perang? Ya Tuhan, kami semua sedang berperang. Baiklah, ini aja ya, aku beri kesempatan kamu istirahat. Kan kamu capek dalam peperangan, sudah kamu pulang, tidur, istirahat, ya. Nah, kemudian malah dikasih bingkisan ya. Nah, tetapi Uria ternyata nggak pulang. Dia tidur di depan istana bersama pegawai-pegawai yang lain. Kemudian dilaporkan kepada Daud, dipanggil dia. Karena Daud berpikir kalau dia nanti pulang, orang nggak curiga. Karena Uria sudah pernah pulang ke rumah, ketemu dengan istrinya. Kalau istrinya sekarang hamil, maka nggak ada satupun yang curiga. Tapi ternyata Uria nggak mau. Panggillah Uria. Loh, aku kan suruh kamu istirahat, pulang ke rumah. Kenapa? Ayo sekarang balik pulang. Nah, setelah keluar, tetap dia tidur bersama-sama dengan pegawai yang lain. Bingung enggak? Orang lagi berusaha menutupi belangnya, menutupi dosanya, tetapi sekarang jalan keluarnya gagal. Bingung tidak? Akhirnya kemudian Yoab dipanggil dan dikasih tahu,
kamu jangan berhenti berperang ya, ayo maju, kalahkan musuh. Ya, aku tahu bahwa musuh-musuh juga punya persenjataan yang lengkap, punya panah dan lain sebagainya. Nah, tapi kamu taruh ya Uria ini paling depan, di barisan paling depan. Ya, supaya nanti kalau mungkin ada masalah ya nanti dipikir selanjutnya, gitu ya. Ini bahasa sederhananya begitu ya. Ini akal liciknya daripada si Daud. Benar. Kemudian Yoab mengajak berperang lagi, tentaranya maju dan ternyata Uria ditaruh di depan. Dan panah musuh akhirnya mengena kepada Uria dan Uria mati. Aduh. Kenapa ditaruh di depan? Ya, tujuannya supaya dia mati. Dan kemudian Yoab kirim utusan melaporkan hasil peperangan kepada Daud. Katakan kepada raja ya bahwa kita kalah dalam peperangan ini. Mohon ampun, kita kalah, kekuatan musuh sangat besar. Ya. Nah, ketika penggawa ini sampai di depan Daud dan menyampaikan pesan dari Yoab, Daud yang biasanya maju, hantam, lawan terus musuh. Tetapi malah sekarang udah ngomong, sudah nggak apa-apa lah. Namanya perang, bisa kalah, bisa menang. Ini dia sudah berubah nyalinya. Tapi dia senang karena Uria sudah mati. Ya. Nah, setelah waktu masa duka cita itu selesai, maka akhirnya ini namanya Sheba diambil menjadi istrinya. Bayangkan saudara. Bayangkan, bandingkan dosanya Saul yang cuma nggak nurut, melakukan begini, disuruh bunuh binatang semua, nggak dimatikan. Tetapi Daud malah membunuh suami orang dan istrinya diumbar. Bayangkan saudara. Ini dosa yang paling fatal sesungguhnya. Ya, haleluya. Nah, tetapi saudaraku, sekali lagi ada jalan keluar untuk hidup dapat berkenan kepada Allah. Walaupun dosa ya sedemikian rupa, karena memang Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini mencari orang yang berdosa, bukan orang yang benar. Tetapi walaupun dosa kita seperti merah garmisi sekalipun, tapi ketika kasih Allah itu dinyatakan, maka masih ada jalan keluar untuk mendapatkan hidup yang tetap berkenan kepada Allah. Ya. Yang pertama, sadar dan bertobat. Ini saja kuncinya. Sadar dan bertobat. 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-13. Ketika Daud sudah berbuat dosa, datanglah seorang nabi, yaitu namanya Nabi Nathan. Dia datang kepada Daud dan berkata, Tuhan, ada 2 orang. Yang pertama orang kaya, banyak sekali harta bendanya, sampai binatang-binatang piaraannya banyak, ada kambing, domba dan lain sebagainya. Tapi ada seorang yang miskin, yang hanya punya satu kambing saja, ya, dan dia hidup bergantung dari ini ya kehidupannya sebagai orang miskin. Nah, tapi pada satu saat orang kaya ini kedatangan tamu, dan si orang kaya ini ingin menjamu tamunya dengan sembelihan binatang yang domba, kambingnya itu. Tetapi ketika dia mau potong dombanya, dia sayang, dan dia ambil dombanya si orang miskin tadi dan dipersembahkan, diolah, dimasak untuk menjamu tamunya. Spontan Daud geram, marah, panggil orang itu, dia harus dihukum mati. Marah, betul dia marah. Dia punya hak memanggil,
rakyatnya yang bersalah karena dia seorang raja. Tapi apa kata Nathan? Tuanlah orangnya. Hah? Tuanlah orangnya. Kok bisa saya? Tuhan, Allah sudah memberkati Tuhan sedemikian rupa dengan banyak hal, sampai beberapa istri pun. Tapi kenapa istri Uria engkau embat? Kaget ini Daud. Waduh, nggak ada orang tahu. Tetapi betapa Nabi ini tahu. Tapi apa yang terjadi? Lalu dia sujud dan berkata, ya, kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Hebat. Dia tidak berdalih-dalih seperti Saul. Ya, karena orang-orang ketakutan saya memberanikan diri mempersembahkan korban. Karena untuk mempersembahkan korban, maka domba-domba itu harus saya beri kesempatan hidup untuk dikorbankan. Alasan. Tapi Daud tidak. Begitu dia ditegur dosanya, langsung dia tersungkur dan minta ampun. Aku telah berdosa kepada Tuhan. Ya. Apa jawab Nathan? Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan menjauhkan dosamu. Wow, hebat. Engkau tidak akan mati. Ya, Tuhan menjauhkan dosamu. Luar biasa. Seorang yang sadar diri dan kemudian mohon pengampunan, Allah yang maha pengampun itu juga akan mengampuni. Ya, hanya saja anakmu yang dikandung oleh Betseba ini, dia tidak akan hidup, dia akan mati. Saudara-saudara, sadar dan bertobat itu adalah kunci hidup yang benar di hadapan Allah. Jangan kita ngeyel, saudara, ya. Nggak tahu bahasa apa itu ngeyel, bahasa Jawa ngeyel, ya. Dikasih tahu, ya, sama seperti Saul tadi, alasan macam-macam dan sebagainya. Tidak, kita harus sadar dan bertaubat, ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku, ini firman Allah, saudara, ya, mengaku segala dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini hebatnya saudaraku di dalam Kristus. Ya, benar, ada peluang, ada kesempatan ketika kita jatuh di dalam dosa dan kemudian kita sadar minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan. Yang penting jangan berulang-ulang lagi, ya. Kali berdosa dan minta ampun, pasti Tuhan memberikan pengampunan terhadap kita. Amin. Yang kita perhatikan cerita anak terhilang itu, ya, dalam Yohanes pasal 15 ayat 17. Dikatakan di sana, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, wow, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah, sadar dia. Kenapa? Dia sudah bersalah. Ayahnya belum mati, sudah diminta warisannya. Berikan hak yang menjadi bagianku. Bapaknya kasih aja. Dia pergi jauh dari bapaknya dan di sana hidup bersenang-senang, berfoya-foya, ya, dengan hidup yang tidak benar. Tetapi apa yang terjadi ketika uangnya habis, hartanya habis, bela kelaparan turun, sudah jatuh ketimpa tangga. Hebat. Saudara, jangan sampai ini terjadi atas hidup kita, ya. Tapi baiknya anak ini, lalu dia sadar akan keadaannya. Ini yang penting, saudara. Ya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang makan saja berlimpah-limpah, sedang aku di sini kelaparan. Ya, aku akan bangkit dan aku akan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Oh, haleluya. Saudara perhatikan,
anak ini sadar, tapi tidak hanya sekedar sadar, dan dia mulai berpikir untuk pulang ketemu dengan bapaknya hanya untuk minta ampun. Ya, haleluya. Aku nggak layak disebut anak bapak. Jadikan aku pembantu saja. Salah seorang dari upahan bapak. Sampai sebegitunya saudara merendahkan diri, sadar akan kesalahannya. Aku nggak pantas untuk jadi anak bapak. Jadikan saja saya seorang upahan, seorang karyawan. Yang penting aku bisa ada di sini. Dia sadar. Dan apa yang terjadi ketika dia sadar? Tidak hanya sadar, dia pulang, saudara ya. Haleluya. Dia pulang. Dan benar-benar pulang. Jadi tidak hanya sekedar sadar, tapi benar-benar dia melaksanakan, dia pulang. Dan apa yang terjadi ketika bapaknya melihat, bukan dia yang datang kepada bapaknya mendahului, tapi bapaknya sudah lebih dulu mendahului dan memeluk dia. Luar biasa, saudara. Betapa leganya saudara bayangkan. Andai kata ketemu bapaknya, kenapa di sini? Minggat. Waduh, hancur hidupnya. Tapi ternyata berbeda ketika datang ketemu dengan bapaknya langsung peluk dia. Ya, dan kalau cerita selanjutnya dia berkata kepada hamba-hambanya, ayo siapkan pakaian baru, cincin baru, dan sepatu baru, ya, dan sembelihkan anak lembu yang tamu, karena anakku yang hilang sudah kembali. Luar biasa. Kenapa saudaraku? Dia sadar. Cara hidup yang berkenan kepada Allah adalah sadar akan dosa kita dan kita kembali kepada Bapa. Haleluya. Sadar dan bertobat, langkah yang berkenan untuk kita menikmati berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, kita tidak luput dari salah, ya. Kita tidak luput dari dosa. Ayo, kalau kita sudah memahami ini dan kita sadar, mari kita kembali kepada Bapa, kembali kepada Tuhan, sadar, mohon ampun kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan yang Maha Pengampun itu akan mengampuni dosa kita. Amin. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua hari ini dan menjadi kehidupan yang berbahagia karena kita diberkenan oleh Bapa yang ada di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.